Abu Nawas bikin jenderal lumpuh yang sombong nyerah kalah setelah bisa jawab 3 pertanyaan sulit. Jenderal lumpuh itu bernama Idham Ali Nurdin. Dia adalah jenderal perang terkenal jago perang, jago negosiasi, dan kaya raya. Akan tetapi karir peperangannya berakhir setelah ia mengalami kelumpuhan. Nahasnya lagi selang beberapa lama, anak dan istrinya ikut terbunuh. Sehingga, Idham memutuskan pensiun dari tentara. Kini sang jenderal lumpuh hidup seorang diri dengan kekayaan melimpah. Idham pun dijuluki sebagai jenderal lumpuh karena kecerdikannya yang tidak tertandingi. Sudah 100 orang lebih yang ia tantang tapi tak ada yang bisa menjawabnya. Adapun total pertanyaannya ada 3. Apabila berhasil menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, berarti hadiah dianggap gugur. Singkat cerita, jenderal lumpuh itu menantang Abu Nawas, sosok lucu yang juga terkenal cerdik. Jenderal lumpuh itu menyiapkan 3 pertanyaan berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Ia menyuruh Abu Nawas menutup mata dan menggendong jenderal lumpuh. Jika Abu Nawas berhasil menjawab 3 pertanyaan, ia pun bakal menerima 1000 dinar. Abu Nawas pun berhasil menjawab 3 pertanyaannya itu, meski matanya tertutup. Jawaban pertama, Abu Nawas menebak di peternakan unta, kemudian pertanyaan kedua berada di kebun yang terdapat sungai kecil dan pohon zaitun. Melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir. Lagi-lagi Abu Nawas langsung menjawab lokasi ketiga, yang berada di tempat prostitusi. Lihatlah ada wanita telanjang di depannya. Usut punya usut, Abu Nawas menjelaskan alasan mengapa bisa menjawab ketiga pertanyaan jenderal lumpuh. Saya menginjak kotoran hewan dan mendengarkan suara unta. Pertanyaan kedua, meskipun mata saya tertutup, telinga saya mendengar suara kicauan burung hasun dan burung itu hanya mau memakan buah-buah zaitun dan tin, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, orang-orang pun kagum dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengatakan bahwa pertanyaan ketiga itu adalah pertanyaan yang sangat mudah. Itu pernyataan yang paling mudah, ketika Tuan menyuruh saya berhenti tiba-tiba saya merasa ular celana Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Jawab Abu Nawas tertawa. Pasti di depan saya ada wanita telanjang, pungkasnya. Abu Nawas menang banyak. Dia dapat banyak duit dari Baginda Raja gara-gara punya kancing di celana. Kok aneh banget? Berawal Abu Nawas mendapat tantangan dari rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Tetapi Abu Nawas diminta jangan sampai membuat raja marah, dan bahkan tertawa. Jika berhasil maka ia akan mendapat 1000 dirham. Ya sudah besok kita bertemu raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu, ucap Abu Nawas yang mendapat ide. Rekan-rekannya bingung. Masak si Abu Nawas bisa mengerjakan tantangan sulit itu? Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai kancing baju yang kancingnya itu disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing yang besar. Raja bertanya, Abu Nawas kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, paling besar. Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi. Di mana? Abu Nawas lalu berbalik. Kemudian dia menungging ke hadapan raja. Pantatnya digoyang-goyang. Ternyata kancing paling besar ditaruh di balik celana. Kemudian raja tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga teman yang menantangnya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun mendapat hadiah 1000 dirham karena melakukan suatu hal yang kalau orang biasa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi, raja malah tertawa dengan itu. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadian itu pun tersebar ke seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya, tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut.
Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru?" Ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah, Nak. Tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam, suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang santri lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya, seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar, jika tak seorang pun menertawakannya? Pungkas Abu Nawas.